Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menjadi murid beliau. Siapa beliau? Yaitu Sayyidina Al-Imam Fudail bin Iyad. Sayyidina Fudail bin Iyad, hadirin rahimakumullah, beliau itu di zamannya terkenal dengan julukan Abidul Haramain, orang yang ahli ibadah di tanah haram. Coba Anda bayangkan, ketika ada orang mendapatkan julukan Abidul Haramain, di tanah haram itu macam-macam orang melaksanakan ibadah. Di tanah haram itu orang khatam Quran 1 hari, 2 hari, 3 hari itu pandangan yang umum, apalagi di zaman itu. Orang yang melaksanakan ibadah tahajud puluhan rakaat sudah umum di sana. Tapi ternyata Sayyidina Fudail bin Iyad mendapatkan julukan Abidul Haramain, ahli ibadah di antara orang-orang yang ahli ibadah di tanah haram. Sebelum saya lanjutkan, coba kita sedikit berpikir. Ketika ada orang mendapatkan julukan Abidul Haramain, orang ahli ibadah, maka yang perlu dilihat adalah sekelilingnya bagaimana. Ada di sebagian kampung, satu kampung tidak sholat. Begitu ada yang sholat 5 waktu, satu kampung bilang itu orang ahli surga, padahal baru sholat 5 waktu. Dia bilang, wah hebat, itu orang ahli ibadah, padahal baru sholat 5 waktu, belum sunnah-sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena lawannya atau samping-sampingnya adalah orang yang biasa. Sampai-sampai saya dulu ketika mondok di Hadramaut, di kamar saya itu ada beberapa orang Afrika, orang Habasyah, orang Zanzibar, sama orang Tanzania. Ya, sebagaimana orang Afrika pada umumnya, kalau saya jejer orang-orang Afrika, saya merasa paling putih sendiri. Bukan karena saya yang putih, tapi yang di samping saya tidak seputih saya. Maka pelajaran hidup, kalau Anda kepingin putih, jejer sama orang Afrika. Kalau Anda tidak kepingin terlihat putih, jejer sama orang Cina. Wajar itu. Dalam keadaan seperti itu. Ada orang dikatakan ahli ibadah, tapi sekitarnya bukan orang ahli ibadah, maka ibadah itu belum tentu hebat. Tapi coba Anda bayangkan, Sayyidina Fudail bin Iyad, beliau dikatakan Abidul Haramain, di tanah haram tempat ahli ibadah, beliau menjadi orang yang hebat ibadah. Tanpa perlu diceritakan, kita tahu bagaimana hebatnya ibadah Sayyidina Fudail bin Iyad. Anda tahu background cerita Sayyidina Fudail bin Iyad? Sayyidina Fudail bin Iyad ini dikatakan dulunya bukan orang yang nyantri, bukan dulunya orang yang selalu di masjid, atau dulunya sebagai orang yang mondok, berada di lingkungan orang alim, bukan. Ternyata Sayyidina Fudail bin Iyad ini diceritakan dulunya adalah kepala rampok, kepala begal. Dulunya utari, beliau itu menghadang orang kalau jalan. Sampai parahnya, supaya kita terbayang bagaimana parahnya kehidupan Sayyidina Fudail sebelum beliau menjadi orang yang luar biasa di hadapan Allah. Pernah satu waktu beliau itu masuk ke satu reruntuhan tempat rumah yang beliau pakai sebagai markas. Ketika beliau masuk di sana, ternyata ada satu rombongan musafir yang sedang kemalaman, akhirnya berlindung di reruntuhan rumah tersebut. Satu di antara mereka mengatakan begini, ayo kita masih punya tenaga, kita lanjut saja biar lewat dari kampung ini, nanti istirahat di kampung setelahnya. Di antara mereka ada yang mengatakan begini, hati-hati, jangan jalan sekarang, ada Fudail di sini. Jangan malam ini kita jalan, kita sembunyi saja di sini, karena ada Fudail di sini. Coba bayangkan, sampai dikandalkan permisalan sebagai orang penjahat yang ditakuti oleh masyarakat. Anda tahu hadirin rahimakumullah, di satu malam Sayyidina Fudail bin Iyad yang memang ketika itu tertarik dengan satu perempuan yang ia cintai, yang ia pandang luar biasa. Di malam hari itu Sayyidina Fudail bin Iyad sudah ingat untuk melaksanakan amalan yang tidak betul, maksiat yang luar biasa. Dia niat untuk melaksanakan zina dengan perempuan tersebut. Bahkan dia niat untuk merampok. Naik Sayyidina Fudail al-Judron, ketika Sayyidina Fudail naikkan kaki di atas tembok untuk melangkah ke tempat perempuan tersebut tadi, ke rumah perempuan tersebut tadi, Sayyidina Fudail bin Iyad sudah di atas tembok untuk melaksanakan maksiatnya. Ternyata di dalam rumah tersebut sang wanita tersebut membaca satu ayat yang didengar langsung oleh telinga Sayyidina Fudail bin Iyad. Ayat tersebut berbunyi, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mau khusyuk terhadap zikirnya Allah? Mau sampai kapan tidak zikir? Mau sampai kapan tidak nundukkan diri dengan zikir kepada Allah? Itu yang didengar oleh Sayyidina Fudail. Coba bayangkan, di tengah maksiatnya Sayyidina Fudail, dengar ayat yang ditanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang aku mukmin, yang aku beriman, mau sampai kapan tidak beriman? Apakah belum masanya? Belum malam ini, belum besok, atau kapan? Mau sampai kapan? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Mau sampai kapan? Itu Sayyidina Fudail bin Iyad ketika mendengar ayat itu langsung masuk ke dalam hatinya. Bersamaan dengan turun rahmat Allah di tengah maksiat. Coba kita bayangkan. Di tengah maksiatnya Sayyidina Fudail, mau zina, mau ngerampok, mau begal, ternyata turun ayat bertepatan dengan rahmat hidayah maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Fudail langsung mengatakan, ya Allah, aqad ahnal waqt. Ya Allah, sudah datang masanya. Sekarang Fudail bin Iyad mau tobat. Ya Allah, turun Sayyidina Fudail dari tempat tersebut, akhirnya masuk ke runtuhan rumah tersebut. Ketika masuk ke runtuhan rumah, Musafir mengatakan, bahkan sekarang ada Fudail bin Iyad, ya Allah, separah itu ternyata nama saya. Sejahat itu saya dipandang orang. Ya Allah, saya persaksikan malam hari ini, ya Allah, supaya saya betul-betul beriman, supaya saya betul-betul bertobat, berhijrah, ya Allah. Saya wakafkan diri saja, saya akan pindah ke tanah halal, sehingga Sayyidina Fudail bin Iyad jadi Abidul Haramain. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.